Selamat datang di Gaspol. Listen, think, acting. Not just talking. Di episode 1 kali ini, kita akan membahas tentang organisasi mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, minat-minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi mahasiswa itu di tahun-tahun ini sudah mulai berkurang. Mahasiswa sudah tidak menyadari apa fungsi dari organisasi itu sendiri pada kehidupan mereka. Padahal, kalau misalnya kita tilik kembali, fungsi dari organisasi mahasiswa itu sangat berpengaruh bagi kehidupan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mau organisasi di tahap himpunan, organisasi di tahap fakultas, maupun organisasi di tahap kampus. Akan tetapi, mahasiswa-mahasiswa itu sendiri berpikiran kalau misalnya di kampus hari ini, kita hanya fokus kepada akademik, karena itu yang akan kita kejar untuk mendapatkan gelar. Padahal sebenarnya, ilmu yang bisa kita dapat dari organisasi itu sendiri, bisa kita terapkan di kemudian hari di tingkat pekerjaan maupun di luar kampus. Di episode 1 kalian ini, kita telah mengundang satu sosok mahasiswa UPI angkatan 2021, Kang Abu Rosyid Al-Ghifari. Kenapa kita mengundang beliau hari ini? Dikarenakan seperti yang kita lihat, Kang Abu Rosyid sendiri itu sudah memiliki banyak pengalaman di bidang organisasi. Beliau telah mengikuti organisasi kampus di tahap himpunan, di tahap fakultas, maupun organisasi di tahap-tahap eksternal lainnya. Beliau juga sudah mengikuti beberapa kegiatan maupun acara di luar kampus yang berada di tingkat daerah, provinsi maupun di tingkat nasional. Beliau juga sempat menjadi narasumber di beberapa media TV. Selamat malam, Kang Abu Rosyid, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Selamat malam. Kang Alvin ya? Iya, betul. Jadi gimana nih, Kang Abu, kesibukannya akhir-akhir ini itu apa sih? Alhamdulillah, untuk kesibukan akhir-akhir ini, ya fokus-fokus begini-begini aja lah. Lagi fokus magang, kan kebetulan semester 6 sekarang. Lagi sibuk magang, ya sambilnya dikit-dikit main sama anak-anak di organisasi aja. Gitu. Tapi kalau untuk Kang Abu sendiri di organisasi itu, sekarang yang memang jadi fokus Kang Abu itu sendiri untuk organisasi itu, organisasi tingkat apa, Kang? Kalau untuk fokusnya sekarang, aku kan insya Allah mendapat amanat jadi ketua departemen ekonomi kreatif, akademik, dan internasional di tingkat fakultas, yaitu BMKMA di tingkat fakultas. Aku juga lagi coba berbenah di sana, lagi coba menciptakan program yang pada akhirnya bisa membawa kebermanfaatan bagi semua melalui BEM tersebut. Dan tak lupa juga aku aktif di organisasi eksternal, yang dimana organisasi tersebut kan selalu melatih kader-kadernya untuk pada akhirnya bisa bermanfaat di organisasi internal kampus begitu. Jadi aktif di intra sama ekstra sih. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kita pun sebagai mahasiswa-mahasiswa UPI, mungkin mahasiswa di luar UPI pun sudah cukup mengetahui lah sosok Kang Abu Rosyid ini di tahap organisasi. Enggak lah, aku bukan siapa-siapa juga, Bang. Maksudnya bukan gak dikenal juga sama semua orang. Dan bukan orangnya hebat-hebat banget juga ya, sambil semua juga kan sambil belajar gitu. Iya, begitulah. Jadi alasan kita memang mengundang Kang Abu malam ini itu kita memang ingin bertanya beberapa hal dari sudut pandang Kang Abu itu sendiri sebagai narasumber tentang organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Karena kita lihat memang organisasi mahasiswa di tahap kampus ini saat-saat ini pamornya udah mulai berkurang nih. Minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi itu saat ini tuh udah cukup berkurang kalau misalnya kita lihat. Makanya kita ingin melihat nih pandangan dari Kang Abu itu sendiri tentang organisasi. Oke. Ya, bisa lah ya kita sama-sama ngobrol terkait pandangan soal organisasi. Kang Alvin juga ngomong apa pandangan Kang Alvin, aku juga kasih tahu pandangan aku. Yang jelas, ya aku juga masih banyak salahnya. Kita diskusi aja. Iya, betul. Begitu. Mungkin untuk kita memulai yang pertama, kalau misalnya dari perspektif Kang Abu itu sendiri, organisasi itu apa sih? Menurut aku ya, organisasi itu kan adalah organ-organ yang tersusun secara sistematis untuk mencapai satu tujuan. Karena definisinya begitu. Tapi kalau anggap organisasi ini, kalau yang ada di diri aku anggap organisasi ini adalah tempat belajar. Tempat kita mencoba hal-hal baru, menciptakan hal-hal baru, dan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi legal, karena apa? Ada lembaganya, organisasi begitu. Di tempat kita belajar aja organisasi itu. Nah, kita kan mungkin sekarang udah memasuki penghujung semester lah di bulan Mei kali ini. Ya. Nah, nanti juga mungkin ke depannya kita akan kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru untuk di kampus kita itu sendiri. Ya. Nah, untuk pembelajaran bagi mereka itu sendiri maupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada di kampus, kalau dari sudut pandang Kang Abu itu tempat kita belajar pertama kali tentang organisasi itu di mana sih? Kalau untuk
terutama di kampus Universitas Pendidikan Indonesia ya, organisasi pertama yang akan kita masukin pasti biasanya himpunan. Iya. Himpunan dengan skala program studi, nanti ada namanya himpunan mahasiswa apa, himpunan mahasiswa IMAKSI, ikatan atau dan sebagainya, tapi itu skalanya masih skala yang paling kecil, yaitu program studi. Tapi jangan juga menganggap karena skalanya kecil ini jadi nggak perlu dan sebagainya, karena segala sesuatu juga harus dimulai dari hal yang kecil begitu. Jadi memang kita harus memulai itu semuanya dari langkah yang paling awal dulu lah ya. Mau itu mungkin di tahap himpunan atau organisasi-organisasi lainnya, tempat awal kita untuk belajar. Nah, berarti kan setelah kita masuk ke organisasi himpunan, kira-kira organisasi di tahap himpunan itu apa sih Kang? Atau misalnya mungkin boleh dijelaskan kayak kita itu ngapain aja, tujuan kita untuk mengikuti organisasi himpunan di tahap prodi itu, kita apa sih yang mau kita dapatkan di situ tuh? Oh, sebenarnya tarikannya beginilah ya. Setiap organisasi itu kan punya corak ataupun punya budaya yang berbeda-beda. Entah itu tertulis di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ataupun yang memang budaya-budaya yang tidak tertulis. Tapi sepengalaman aku, dalam skala himpunan itu lebih banyak program-program yang memang masih dibilang standar untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang belum terlalu paham terkait organisasi yang begitu dalam, apalagi sampai berkecimpung di dalam hal politik. Jadi himpunan ini lebih steril lah. Oh, Dan bukan lebih steril ya, lebih memang untuk pemula, karena programnya itu masih program-program yang bersenang-senang segala macam. Jadi belum di tingkat expert. Jadi di sanalah kita belajar dulu, nanti mulai dari hal yang paling kecil, entah itu bikin program apa yang dalam skala kecil yang pada akhirnya nanti bisa dikembangkan di kemudian hari, dan begitu kita sampai di organisasi yang lebih besar, kita bisa buat acara yang lebih besar. Semua belajar berawal daripada himpunan. Dan juga himpunan ini juga lebih nggak kaku sih. Kalau kita pengen buat apa segala macam, biasanya lebih diperbolehkan. Beda dengan organisasi mungkin yang skalanya udah besar, lebih mengukur kebermanfaatannya itu bermanfaat banget atau enggak. Biasanya kalau organisasi besar kan kalau kurang bermanfaat, ya udah nanti dulu lah yang lainnya bermanfaat. Tapi kalau di himpunan nih, kadang-kadang semua juga digas aja gitu. Jadi masih nggak terlalu susah lah untuk bikin acara-acara baru. Jadi ide kita ataupun kreativitas kita tuh benar-benar dituntut dan bisa mengasah kita untuk lebih kreatif lagi. Harusnya begitu ya. iya. Nah, Kang, podcast kita ini tuh kan podcast Gaspol. Gaspol itu gagasan politik. Nah, jadi memang di sini kita membahas perihal politik di tahap organisasi itu sendiri. Nah, Kang Abu itu kan sudah merasakan beberapa organisasi yang berbeda lah, cukup ya, ada beberapa organisasi yang sudah Kang Abu rasakan kan berarti. Nah, untuk di tahap organisasi himpunan, menurut Kang Abu suasana politik di organisasi himpunan itu seperti apa sih, Kang? Oke, intinya setiap organisasi itu memiliki suasana politik yang berbeda-beda. Bagaimana dengan budaya yang turun-temurun, ataupun bagaimana dengan hukum-hukum yang tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi politik itu ya berpatron juga sama apa organisasi yang kita ikuti, yang pada akhirnya menyesuaikan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ataupun dengan budaya-budaya yang sudah turun-temurun terjadi dalam organisasi tersebut. Kalau Kang Alvin nanya bagaimana dengan suasana politik di himpunan, ya aku rasa setiap himpunan juga memiliki kultur yang berbeda-beda ya. Tapi kalau misal di IMAKSI itu sendiri, setelah aku rasa kemarin tidak terlalu besar lah, ataupun tidak terlalu keras suasana politiknya. Karena kenapa? Cenderung lebih kekeluargaan. Jadi selama itu tidak mencoreng nilai kekeluargaan, ya aman lah begitu. Oh, Kalau di IMAKSI begitu. Nggak tahu kalau di himpunan-himpunan lain, karena kan kulturnya beda-beda. iya betul. Nah, mungkin itu suasana politik di IMAKSI berarti ya. Nah, sekarang kan kita juga mungkin di FPEB itu merasakan lagi seru-serunya lah di organisasi di FPEB itu, ditambah terpilihnya ketua BEM-Kema kita yang baru juga. Sebentar lagi bakal ada kepengurusan baru di BEM-Kema itu sendiri. Nah, menurut Kang Abu sendiri, kalau untuk di tahap BEM-Kema sebagai organisasi di tingkat fakultas, suasana politiknya itu seperti apa sih? Kalau untuk di kelas fakultas sendiri kan berbeda dari himpunan. Di himpunan itu kan rata-rata satu corak, bisa dengan nilai-nilai kekeluargaan di sana. Sedangkan di fakultas ini kan lebih beragam, orang-orangnya lebih beragam juga. Himpunan-himpunan yang ada di dalamnya dengan kultur yang berbeda-beda, maka perlunya ada usaha-usaha politik yang lebih besar lagi. Iya. Jadi kita perlu memahami dulu kondisi tiap himpunan itu bagaimana, A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana. Terus kan hajat politik itu kan untuk menuntaskan ataupun untuk mencapai tujuan bersama. Kita harus tahu dulu apa mau daripada himpunan-himpunan itu sendiri. Kalau kita seragamkan tujuannya,
Ya pada akhirnya kita bisa menang secara politik dalam artian memangku jabatan, lalu kita bisa sama-sama wujudkan tujuan bersama tadi yang sudah diseragamkan antara himpunan-himpunan yang berbeda tadi, sudah menjadi punya satu tujuan yang sama gitu. Berarti memang untuk suasana politik di fakultas ini lebih banyak lah aspek yang perlu kita pertimbangkan karena kita memang di situ tergabung dari 7 prodi juga, 7 Iya. himpunan juga kan. Dengan kultur yang Dengan berbeda-beda, kultur dengan yang berbeda-beda juga. kebiasaan yang berbeda-beda. Betul. Nah, sekarang itu dan mungkin kedepannya lah ya, kita itu kan bakal menghadapi yang namanya pemilu raya Oh iya, untuk Amira. di kampus kita sendiri di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk di tahap Rema, menurut Kang Abu itu sendiri, suasana politiknya itu seperti apa sih? Untuk suasana politik di kelas Rema ya, di kelas universitas, di kelas Universitas Pendidikan Indonesia, kalau tadi berbicara fakultas kan ada himpunan-himpunan yang berbeda kulturnya, maka di universitas ini lebih kompleks lagi. Oh, Udah punya fakultas yang kulturnya beda-beda, di dalamnya juga ada himpunan yang berbeda-beda. Iya. Jadi perlunya usaha lagi untuk coba cari satu tujuan bersama yang sekiranya mereka semua bisa sama-sama terima dengan tujuan tersebut, maka pada akhirnya ke depan hari kita bisa bergerak bersama begitu. Jadi harus kita lebih cari rinci lagi di mana apa yang dibutuhkan sama semua ini agar bisa seragam dan sama-sama bisa mewujudkan bareng-bareng. Kan orang ataupun himpunan ataupun organisasi apapun itu tidak mau bergerak ataupun tidak mau bersama apabila tujuannya berbeda. iya. Jadi kelas universitas ini dari himpunan kita harus punya aspirasi dari yang lingkup paling kecil apa himpunan. Lalu juga di fakultas. Baru nanti kalau begitu udah seragam semua, kita buat satu gerakan memenangkan agar tujuan kita bisa tercapai bersama kayak gitu. Jadi lebih kompleks aja Mak Kang Alvin kalau misalnya di kelas universitas karena makin banyak kultur yang berbeda-beda intinya begitu. Nah, mungkin ini saya ikut menyuarakan juga Bang, dari teman-teman yang sosoknya masih cukup baru di kampus itu sendiri dari angkatan 23 kan. Mungkin kalau untuk angkatan 23 sekarang itu untuk di tahap organisasi himpunan sudah cukup merasakan lah suasana politiknya bagaimana karena sudah cukup lama juga berkecimpung di organisasi himpunan. Tapi kan berarti sekarang kita di fase dan akan melewati suasana politik di tahap fakultas juga. Iya. Dan lalu berikutnya kita akan menghadapi suasana politik di tahap universitas juga nih. Nah, kira-kira menurut Kang Abu sendiri sebagai kita mahasiswa baru yang baru menghadapi suasana-suasana politik ini, apa sih yang harus kita ambil, sikap apa yang harus kita lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu sendiri secara general mungkin secara keseluruhan dan mungkin sikap apa juga yang harus kita ambil sebagai mahasiswa angkatan 23 itu sendiri yang memang ingin bergelut atau berkecimpung di suasana politik itu. Kira-kira seperti apa tuh? Yang pertama kali mau kita menjadi orang yang dipasang menjadi pimpinannya yang kita perjuangkan bersama atau menjadi orang-orang yang ada di belakangnya, yang jelas dalam berpolitik kita harus punya tujuan dulu. Iya. Kalau saya pernah belajar namanya Ideopolitor Strata, ideologi politik, organisasi, strategi dan taktik. Jadi sebelum masuk ke politik, kita aja harus punya ideologi dulu. Entah itu ideologi dalam organisasinya ataupun ideologi di tiap individunya. Agar apa? Agar kita jelas dalam keberpihakan, dalam gerak kita, tujuan apa yang mau kita capai, kita tahu. Dan juga kalau misalnya harus terlibat atau enggak, saya rasa harus terlibat. Karena dalam ruang lingkup organisasi sebesar universitas juga, yang mereka harus bertanggung jawab sampai ke lingkup yang paling kecil, terutama kita, Kang Alvin, aku kan harus juga diwadahi sama mereka. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa terlibat aktif, maka saya yakin kita juga tidak bisa dibantu oleh mereka secara penuh karena mereka nggak tahu aspirasi kita apa, tujuan kita apa. Jadi dengan cara mewujudkan tujuan kita harus terlibat aktif. Nah kalau terlibat itu harus udah jago atau enggak? Kalau terlibat itu harus paham atau enggak? Saya rasa kan jadi nggak bisa disamakan juga antara band Rema yang kelas universitas dengan himpunan yang kelasnya paling kecil, nggak menjamin orang yang jago bermain politik universitas itu bisa jago juga di himpunan. Iya. Kalau berbicara strategi dan taktik yang dipunya itu kan bagaimana jam terbang. Nah tapi agar kita jago berpolitik kita harus paham dulu organisasinya. Jadi susah juga begitu memang udah handal di universitas tapi begitu di himpunan dia kembali lagi ke lingkup terkecil himpunan tapi dia nggak paham, nggak menjamin dia jadi jago juga. Jadi syarat utamanya adalah pahami dulu organisasinya apa. Kalau mau berkecimpung di politik Rema, pahami dulu apa BEM Rema UPI, bagaimana mekanisme kerjanya, gitu. Begitu pun di fakultas.
Kalau misal pengen ikut join the game main politik di fakultas, pahami dulu bagaimana mekanisme kerjanya di fakultas, bagaimana mekanisme politiknya, begitu paham barulah kita coba cari tahu bersama. Gitu. Nah, berarti kan kita sekarang udah cukup tahu nih Kang, untuk suasana politik di lingkungan fakultas maupun universitas itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui juga, mungkin kalau untuk di tahap himpunan kita sekarang udah mengalami regenerasi kepengurusan lah, yang dimana sosok ketua himpunan itu sudah terpilih sendiri di musyawarah mahasiswa mungkin yang untuk tingkat himpunan. Dan di fakultas itu pun sekarang sedang mengalami progres regenerasi dari kepengurusan itu, yang mana kita sudah memilih juga ketua BEM fakultas itu dari sidang umum kemarin yang kita sudah laksanakan bersama. Nah berarti kan kita itu untuk kedepannya kita bakal menghadapi pemilu raya nih, untuk kita memilih sosok Resma di BEM nantinya. Nah menurut akang sendiri untuk kita terkhususnya mahasiswa angkatan 23, hal-hal apa sih yang menjadi nilai kita, hal-hal apa yang menjadi faktor untuk kita menilai calon-calon presmanya itu nanti, dan gimana sih nanti kita untuk memilihnya dan untuk memilih oh sepertinya ini orang yang tepat untuk jadi presma nantinya, itu seperti apa sih kan? Oke. Kalau berbicara, kita baru ngomongin cara pencoblosan ya kan? Iya. Kalau berbicara cara pencoblosannya, saya rasa saya juga nggak tahu karena kan nanti bakal KPU yang menetapkan bagaimana mekanisme pemilihannya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kan pencoblosan one man one vote dengan caranya nanti bakal disosialisasikan sama yang berwenang. Tapi bagaimana cara memilihnya? Sebetulnya bukan hanya di kelas universitas, dimanapun itu dalam memilih kita harus cari yang sekiranya memang satu tujuan sama kita ataupun yang bisa mengakomodir tujuan kita meskipun secara individu ataupun secara kelompok. Jadi makanya perlunya kita terlibat dari awal apa? Ditakutkan dari calon-calon ini itu ada yang tidak bisa membawa tujuan kita. Maka kita harus mulai dari awal agar ada yang bisa mengakomodir tujuan kita. Kan bingung begitu kita dihadapkan dengan pilihan A, B, C, tapi tidak ada yang selaras sama tujuan kita. Kan bingung, masa mau golput? Makanya dari awal kita ikut terlibat agar ada yang salah satunya yang bisa membawa tujuan kita, yang bisa mengakomodir keinginan kita gitu. Jadi pilihlah sesuai dengan tujuan, pilihlah yang sekiranya bisa bersama-sama mewujudkan tujuan bersama yang sudah sama-sama kita sepakati gitu. Kang Alvin. Ya jadi mungkin dari pemaparan Kang Aldo tadi kita sudah cukup mengetahui bagaimana suasana politik di tahap himpunan yang mana belum terlalu kompleks dan belum terlalu pelik, yang mana permasalahan-permasalahan seperti ini sebenarnya masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Begitupun kita sudah mengenali suasana politik di tahap fakultas maupun di tahap universitas itu sendiri, dan bagaimana cara kita mengambil sikap untuk memilih pemimpinnya itu sendiri nanti ke depannya itu harus seperti apa yang sesuai pandangan kita juga, dan bagaimana nanti kita ke depannya akan menghadapi suasana politik itu sendiri. Nah, untuk dari Kang Abu sendiri nih, mungkin untuk menutup podcast kita kali ini lah ya, mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari Kang Abu sendiri. Silakan Kang Abu. Coba aku simpulin dikit lah ya, takutnya berlibat atau gimana dari tadi. Jadi setiap organisasi itu memiliki sistemnya masing-masing, memiliki budayanya masing-masing, yang pada akhirnya berpengaruh pada suasana politik dalamnya atau sistem politik di dalamnya juga. Himpunan punya sistem politiknya sendiri, fakultas punya sistem politiknya sendiri, begitu pula universitas. Himpunan satu dengan himpunan lain belum tentu sistem politiknya sama. Jadi begitu kita ingin ikut berpolitik dalam satu organisasi, kita harus pahami dulu organisasi apa yang kita ikuti, bagaimana cara mainnya agar kita bisa melakukan gerak-gerak politik ataupun bisa menciptakan strategi taktik untuk bisa memenangkan dalam organisasi politik. Gitu. Jadi nggak bisa juga kita bilang himpunan ini ternyata lebih mudah ataupun lebih A, B, C dibanding ini. Yang A ini lebih enak dibanding ini, itu bagaimana suasananya dan bagaimana kita bisa merumuskannya dengan baik aja. Tapi dalam politik itu berbicara strategi taktik, maka berbicara terkait jam terbang. Kalau aku begitu, orang yang udah punya jam terbang lama dia udah lebih lihai secara strategi taktik. Tapi dalam politik prinsipnya sama, kita bisa memenangkan tujuan bersama. Dan kalau bisa kita selalu join the game agar apa? Agar tujuan kita bisa selalu tercapai. Orang yang apatis itu, karena misalnya kan menurut orang yang apatis itu juga dia tidak dapat apa-apa karena tujuannya tidak terakomodir. Karena aku yakin setiap orang punya tujuan. Ada atau tidak tujuan di sana, sudah lagi orang yang dia punya tujuan apa gitu.
Tapi setidaknya jika kita udah punya tujuan, kita udah punya cita-cita, kita udah punya ideologi, maka kita perjuangkan bersama. Gitu kan. Iya, mungkin cukup sampai di sini untuk episode 1 dari podcast Gaspol kita di kali ini. Dan jangan lupa tonton kita di YouTube channel kita juga, di Generasi juga. Jangan lupa baca buletin-buletin kita nanti akan kita sebarkan di universitas. Mungkin untuk kita menutup podcast kali ini bisa kita jargon bareng-bareng ya kan? Gimana jaga? Untuk jargon itu nanti kalau misalnya aku nyebutin podcast Gaspol, berarti podcast Gaspol, listen, think, acting, not just talking. Bisa ya kita bareng-bareng? Listen, think, acting, not just talking. not just talking. Oke. Bareng-bareng kita ya. Boleh. Podcast Gaspol, listen, think, acting, not just talking. Terima kasih Kak Abu. Sama-sama. Terima kasih udah nonton juga ya. Semoga bisa bermanfaat. Aku maaf kalah cuma begini-begini aja. Iya. Semoga bisa dipakai dengan baik.